Hai guys, ini dia si kue yang buatnya penuh perjuangan. Hahaha. So guys, seperti yang kalian baca di judul dan di thumbnail, bahwa ini adalah pertama kalinya aku bikin ini kue sus crunchy, atau nama populernya yaitu choux au craquelin. Maaf kalau saya sebut ya. Jadi ini sejenis kue sus, tapi dia ada crack di luar, cracklinnya, dan untuk isiannya, kalau di kue sus biasanya menggunakan flan atau pastry cream. Kalau di sini pastry creamnya ditambah dengan whipping cream, jadi dia lebih enak sebenarnya, lebih modern, lebih cantik. So, walaupun ini cracklinnya, sudah cracklinnya ini kurang berhasil, tapi aku akan tetap kasih lihat step-stepnya, karena sebenarnya gagal cuman untuk yang atasnya itu cracklinnya. Kalau step yang lain sudah benar, sudah bagus. Oke, sekarang kita mulai cara pembuatannya. Yang pertama yang akan kita bikin adalah diplomat vanilla cream. Oke, ini bahan-bahannya untuk diplomat vanilla cream. Oke, pertama ambil 2 butir kuning telur dan 60 gram gula pasir. Lalu kocok cepat, campurkan hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan 24 gram tepung maizena, lalu aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata. Kemudian masukkan 240 ml susu cair ke dalam panci dan setengah sendok teh vanila cair. Lalu panaskan hingga timbul gelembung-gelembung kecil di pinggiran panci. Setelah itu matikan panci dan tuangkan susu cair tadi ke adonan yang kita sudah campurkan sebelumnya. Lalu langsung diaduk cepat. Kita tuangkan sampai setengah dari susu cair tadi. Setelah itu kembalikan adonan tadi ke susu cair yang di dalam panci. Kemudian kita masak dengan api sangat kecil hingga adonannya ini mengental dan timbul gelembung-gelembung kecil. Setelah itu pindahkan adonannya ke wadah, lalu tutup dengan plastik wrap dengan menempel agar tidak membentuk lapisan. Masukkan ke kulkas. Sekarang kita mau buat si crackling. Bahan-bahannya cuma 3 ini guys. Jadi pertama masukkan 50 gram gula pasir dan 60 gram unsalted butter. Lalu aduk, kocok-kocok hingga tercampur rata. Tidak perlu sampai gulanya mencair sepenuhnya, yang penting tercampur rata. Lalu masukkan 60 gram tepung terigu protein sedang. Campurkan hingga tercampur rata. Lalu pindahkan ke baking paper seperti ini, bisa juga pakai plastik biasa. Kemudian roll hingga adonan ini menjadi tipis. Seperti ini. Setelah itu masukkan ke freezer. Oke, sekarang kita akan mulai buat adonan susnya. Jadi katanya ini harus diperhatikan baik-baik caranya supaya sus kita itu tidak akan kempes dan pastinya jadi. Ini bahan-bahan untuk susnya seperti biasa ya. Masukkan bahan-bahannya ke panci, yaitu 62 ml susu cair, 62 ml air, 62 gram unsalted butter, dan setengah sendok teh garam. Lalu masak hingga benar-benar mendidih. Jadi bukan hanya mencair ya, tapi benar-benar mendidih sampai berbuih seperti ini. Setelah itu, matikan api dan campurkan tepung terigu. Kemudian setelah tercampur, nyalakan api, lalu masak lagi sekitar 30-60 detik. Lalu pindahkan adonannya ke wadah dan pipihkan seperti ini agar adonannya cepat mendingin. Ini harus dibiarkan hingga benar-benar dingin.
Nah, sebelum telurnya dicampurkan, kita kocok-kocok sebentar seperti ini supaya nanti gampang dicampurkan. Lalu campurkan telur ke adonan tadi dan aduk cepat supaya telurnya ini bisa menyatu dengan kulit sus yang tadi. Bisa juga pakai mixer kalau mau cepat, tapi di ini aku rasa cukup pakai tangan. Ini akan tercampur dengan rata. Ini sudah tercampur rata dan ini pas ya. Lalu ini kita pindahkan adonannya ke piping bag seperti ini. Kemudian split adonan ke loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper. Ini kelihatannya mudah, tapi aku sedikit kesulitan saat di proses ini. Pertama, karena ini jadinya kurang rapi karena aku lupa kasih tanda di bagian papernya, dan jaraknya ini ternyata kurang jauh. Ini rapikan dengan air menggunakan jari. Nah, setelah siap, keluarkan crackling dari freezer, kemudian cetak sama dengan atau lebih besar sedikit dari susnya, karena si crackling ini akan kita taruh di atas susnya. Jadi, di tahap ini kita hanya akan memindahkan si crackling itu dan ditaruh di atas susnya. Tapi, ini kelihatannya gampang, tapi benar-benar si crackling ini dia sangat mudah patah dan juga dia gampang meleleh. Jadi kalau kita lama, nanti dia akan meleleh dan akan agak susah dikeluarkan dari kertasnya. Jadi ini aku bolak-balik beberapa kali dimasukkan ke freezer lagi ini teman-teman. Jadi ambil satu persatu si crackling tadi yang dimasukkan ke freezer. Jadi dia sangat gampang dikeluarkan kalau dia dalam keadaan beku dan keras. Karena si crackling ini dia sangat mudah untuk melembek lagi, dan kalau dia sudah lembek itu agak susah untuk dikeluarkan dari kertasnya. Jadi ini aku bolak-balik masuk ke freezer lagi. Oh iya, ini karena sudah beberapa kali bolak-balik masuk freezer, jadi aku agak khawatir karena si crackling yang sudah ditaruh pertama kali takutnya dia mencair. Jadilah dipanggang sebelum tertutup semuanya. Nah, ini adonannya ternyata jadi, guys. Dia mengembang dengan sempurna. Walaupun ini karena terlalu dekat, jadi menempel deh. Oke, karena sus yang tadi ternyata jadi kita lanjut bikin flan-nya ya. Ini flan yang tadi yang sudah kita dinginkan di kulkas. Kemudian kita lembutkan lagi dengan diaduk-aduk seperti ini. Lalu ambil 180 ml whipped cream cair dan kocok-kocok seperti ini sampai whipped cream-nya mengental, tapi tidak usah sampai mengembang, cukup seperti ini. Kemudian ini kita akan campurkan keduanya, tapi sedikit demi sedikit. Seperti ini, jadi ambil flan yang tadi, masukkan ke whipped cream, aduk-aduk sampai keduanya ini menyatu. Setelah itu kita pindahkan ke piping bag seperti ini. Untuk nanti ini kita akan buat menjadi isian di sus yang telah kita buat tadi.
Caranya ya kira-kira seperti ini ya, seperti kita isi di sus biasa. Kita lubangi susnya, kemudian suntikan diplomat krim yang tadi ke susnya ini. Lakukan sampai selesai ya. Ini jadinya guys, walau belum rapi. Kita ajak Papi Elea untuk bergabung. Kita lihat ya komennya. Oke, silakan dicoba. Kita coba dulu ya. Enak. Mantap. Ini berasa enak kan, biar untuk rambut aturan, rasanya tetap enak. Jadi ini guys, kalau ada yang mau coba untuk resep sugar crackling ini butuh apa ya? Mungkin butuh mental untuk coba ini karena lumayan tricky. Ada 3 step. Jadi waktu tadi kita akan bikin diplomat krimnya, itu gabungan pastry cake dan whipped cream. Kemudian susnya seperti biasa. Dan yang ketiga untuk cracklingnya, itu yang cracklingnya sangat mudah, tapi saat diaplikasikan khususnya itu yang agak-agak tricky. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di resep-resep selanjutnya. Dan bye-bye.